Setelah berjalan beberapa lama, Arka menemukan sebuah gua tersembunyi di balik air terjun. Gua itu besar dan gelap, dengan udara dingin yang terasa berbeda dari bagian hutan lainnya. Jantung Arka berdebar kencang, ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang sangat besar. Pemuda ini bersahabat dengan ular raksasa. Endingnya bikin merinding. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Begini ceritanya. Di tengah rimba Kalimantan yang lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Sejak bayi, ia telah kehilangan orang tuanya dalam sebuah kejadian tragis. Ibunya hanyut di sungai saat mencoba mencari air, sementara ayahnya yang berusaha menolongnya juga ikut terbawa arus deras. Tak ada yang tahu bagaimana Arka bisa bertahan hidup. Tetapi hutan seperti menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Arka tinggal di sebuah gubuk kecil yang dulunya milik orang tuanya. Gubuk itu sudah mulai lapuk, tetapi tetap menjadi satu-satunya tempat berlindungnya dari hujan dan dingin malam. Ia bertahan hidup dengan mencari buah, menangkap ikan di sungai, serta berburu hewan-hewan kecil seperti burung dan tikus hutan dengan tombak sederhana yang ia buat sendiri. Meski hidup sendirian, Arka tidak pernah benar-benar merasa kesepian. Ia menghabiskan harinya menjelajahi hutan, mendengarkan suara burung-burung, dan mengamati tingkah laku monyet-monyet yang bergelantungan di pohon. Ia juga sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang bercakap dengan pohon, sungai, dan langit. Namun, di balik kedamaian itu, Arka selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia sering merasakan kehadiran sesuatu yang besar, tersembunyi di balik pepohonan. Setiap kali ia berjalan terlalu jauh ke dalam hutan, daun-daun di atasnya seolah bergetar meski angin tidak bertiup. Kadang-kadang, ia mendengar suara gesekan aneh di antara semak-semak, seperti sesuatu yang sangat panjang sedang bergerak perlahan. Suatu hari, saat berburu, Arka menemukan jejak raksasa di tanah basah dekat sungai. Jejak itu jauh lebih besar dari jejak harimau atau beruang yang pernah ia lihat. Bentuknya panjang dan melingkar, seperti sesuatu yang melata. Rasa penasaran membawanya untuk mengikuti jejak itu lebih dalam ke dalam hutan. Setelah berjalan beberapa lama, Arka menemukan sebuah gua tersembunyi di balik air terjun. Gua itu besar dan gelap, dengan udara dingin yang terasa berbeda dari bagian hutan lainnya. Jantung Arka berdebar kencang. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang sangat besar. Ketika ia melangkah lebih dekat, sebuah suara dalam kepalanya berbisik. Siapa yang datang ke tempatku? Arka terdiam. Tubuhnya membeku. Itu bukan suara biasa. Itu bukan suara hewan yang pernah ia dengar sebelumnya. Namun, entah mengapa, suara itu terasa akrab. Lalu, dari dalam kegelapan gua, muncul sepasang mata berwarna kuning keemasan. Mata itu menatap Arka dengan penuh rasa ingin tahu. Perlahan, sesosok makhluk raksasa meluncur keluar dari bayangan gua. Seekor ular raksasa dengan sisik hitam berkilauan. Panjangnya lebih besar dari pohon tertinggi di hutan. Arka ingin berlari, ingin bersembunyi, tapi kakinya terasa berat. Ular itu hanya diam, menatapnya tanpa bergerak. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi di dalam kepalanya. Jangan takut, anak manusia. Arka berdiri terpaku, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang. Ular raksasa di hadapannya perlahan melingkarkan tubuhnya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Sisik hitamnya berkilauan di bawah cahaya matahari yang menyelinap melalui celah pepohonan. Matanya, yang berwarna kuning keemasan, menatapnya dengan penuh ketenangan. Jangan takut, anak manusia. Suara itu bergema di dalam kepala Arka, tetapi bibir ular itu tidak bergerak. Rasa takut Arka sedikit berkurang, digantikan oleh keheranan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Kau, siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Tubuhnya yang panjang masih tersembunyi di dalam gua. Aku adalah naga hitam
penjaga hutan ini. Aku sudah hidup selama ratusan tahun, dan aku telah melihat banyak hal yang tidak bisa kau bayangkan. Arka tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ular ini bisa berbicara, atau lebih tepatnya, berkomunikasi langsung ke dalam pikirannya. Ia mundur selangkah, tapi ular itu tetap diam, tidak menunjukkan niat buruk. Keheningan melingkupi mereka, hanya suara air terjun dan kicauan burung yang terdengar di kejauhan. Kenapa kau bisa berbicara kepadaku? Tanya Arka akhirnya. Aku tidak berbicara seperti manusia. Aku berbicara melalui pikiran. Hanya mereka yang dipilih oleh hutan yang bisa mendengarku. Jawab naga hitam. Arka menelan ludah. Dipilih oleh hutan? Naga hitam mengangguk perlahan. Kau telah hidup sendirian di sini sejak kecil, bukan? Hutan telah menjagamu, memberimu makanan, dan tempat berlindung. Kau bukan manusia biasa, Arka. Kau adalah bagian dari hutan ini. Mendengar kata-kata itu, Arka merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Selama ini, ia memang merasa lebih dekat dengan alam dibandingkan dengan manusia lain yang pernah ia temui. Ia bisa memahami suara sungai, arah angin, dan gerak-gerik hewan. Namun, sebelum ia bisa mencerna semuanya, naga hitam perlahan bergerak keluar dari gua. Tubuhnya yang panjang dan kuat membentang di atas batu-batu besar. Sisiknya berkilauan di bawah cahaya matahari. Arka melihat tubuhnya yang begitu besar dan kuat, tetapi gerakannya tetap anggun dan tenang. Kau tidak akan menyakitiku? Tanya Arka, ragu-ragu. Jika aku ingin menyakitimu, aku sudah melakukannya sejak tadi. Arka terdiam. Benar juga, sejak tadi ia berdiri di depan makhluk raksasa ini. Dan jika ular itu ingin memangsanya, ia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Rasa takutnya mulai menghilang, digantikan oleh rasa penasaran. Kenapa kau tinggal di sini sendirian? Tanya Arka. Naga hitam menatap ke langit, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu. Aku pernah memiliki saudara, tetapi mereka telah pergi. Manusia memburu kami karena mereka takut pada sesuatu yang lebih besar dari mereka. Aku bertahan, bersembunyi di tempat yang jauh dari jangkauan mereka. Arka merasakan kesedihan dalam suara naga hitam. Ia tahu bagaimana rasanya sendirian, karena ia pun telah kehilangan keluarganya sejak kecil. Aku juga sendirian, kata Arka lirih. Naga hitam menoleh ke arahnya. Maka kau tidak perlu sendirian lagi. Kata-kata itu membuat hati Arka bergetar. Ia tidak pernah memiliki seorang teman sejati, dan sekarang ia justru menemukannya dalam sosok makhluk paling menakutkan di hutan ini. Hari itu, untuk pertama kalinya, Arka duduk di depan gua bersama naga hitam, berbincang tentang hutan, langit dan segala hal yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Persahabatan tak terduga itu pun dimulai. Hari-hari berlalu, dan persahabatan antara Arka dan naga hitam semakin erat. Setiap hari, Arka mengunjungi gua naga hitam, dan mereka berbincang tentang kehidupan, hutan, serta misteri yang tersembunyi di dalamnya. Naga hitam mengajarkan Arka tentang tanaman obat, bagaimana membaca tanda-tanda alam, dan memahami bahasa binatang. Dengan bimbingan naga hitam, Arka belajar berburu tanpa merusak keseimbangan alam, hanya mengambil secukupnya. Ia juga belajar bahwa setiap makhluk di hutan memiliki perannya sendiri, bahkan serangga kecil pun berkontribusi pada kehidupan di rimba. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Arka sedang berjalan di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ada jejak kaki manusia di tanah basah. Jejak itu besar, lebih dari satu orang, dan tampaknya mereka berjalan menuju hutan yang lebih dalam. Arka berjongkok dan menyentuh jejak itu. Tanahnya masih lembab, mereka belum lama lewat. Dadanya berdegup kencang. Selama ini, jarang ada manusia yang masuk ke dalam hutan sejauh ini. Penasaran, ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa ratus meter,
ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Sekelompok pria bersenjata sedang berkumpul di dekat sebuah pohon besar. Mereka membawa parang, tombak, dan senapan. Ada sekitar 5 orang, dan salah satunya tampak seperti pemimpin kelompok itu, seorang pria besar dengan bekas luka di pipinya. Di dekat mereka, terdapat perangkap besar dari kayu dan tali baja. Arka langsung mengenali benda itu. Itu adalah perangkap pemburu, digunakan untuk menangkap hewan besar, mungkin harimau, mungkin juga sesuatu yang lebih besar. Arka menahan napas. Apa mereka datang untuk menangkap naga hitam? Pikirnya cemas. Sambil bersembunyi di balik semak-semak, Arka mencoba mendengarkan percakapan mereka. Kita sudah melihat bayangannya beberapa kali. Kata salah satu pria. Makhluk itu ada di sekitar sini. Ular itu pasti monster yang diceritakan orang-orang kampung. Sahut yang lain. Bayangkan berapa harga kulitnya kalau kita berhasil menangkapnya. Arka merasakan amarah membara di dadanya. Mereka datang untuk memburu naga hitam. Ia tahu bahwa jika para pemburu ini berhasil, sahabatnya akan dibunuh. Hutan ini akan kehilangan penjaganya, dan lebih dari itu, ia akan kehilangan satu-satunya makhluk yang mengerti dirinya. Tidak bisa tinggal diam, Arka segera berlari kembali ke gua tempat naga hitam beristirahat. Napasnya tersengal ketika ia tiba di sana. Naga hitam, kita dalam bahaya. Serunya. Dari dalam gua, mata kuning keemasan itu menyala. Ular raksasa itu mengangkat kepalanya dan menatap Arka dengan tenang. Apa yang kau lihat? Tanya. Naga hitam. Arka dengan cepat menjelaskan tentang para pemburu, perangkap, dan rencana mereka. Setelah mendengar cerita itu, tatapan naga hitam berubah. Untuk pertama kalinya, Arka melihat sesuatu yang jarang tampak di wajah sahabatnya, kemarahan. Manusia selalu seperti itu. Kata naga hitam dengan suara berat. Mereka takut pada sesuatu yang lebih besar dari mereka, lalu berusaha menghancurkannya. Arka mengepalkan tangannya. Kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Naga hitam menatapnya sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita harus mengusir mereka. Tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus menggunakan akal kita, seperti hutan mengajarkan kita. Arka mengangguk. Ia tahu mereka harus membuat para pemburu takut. Membuat mereka percaya bahwa hutan ini bukan tempat yang bisa mereka kuasai. Malam ini, mereka akan melawan balik. Malam mulai turun di hutan Kalimantan. Kabut tipis melayang di antara pepohonan, dan suara jangkrik serta burung malam menggema di udara. Namun, malam ini terasa berbeda. Hutan seakan menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Arka dan naga hitam bersiap menghadapi para pemburu yang berniat menangkap sahabatnya. Mereka tidak bisa membiarkan manusia serakah merusak keseimbangan hutan. Di dekat perkemahan para pemburu, api unggun menyala terang, menciptakan bayangan menari di batang pohon. Para pria bersenjata duduk melingkar, berbincang tentang rencana mereka. Besok pagi kita pasang lebih banyak perangkap. Ujar pemimpin mereka. Seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya. Ular itu pasti lewat jalur yang sama. Begitu masuk jebakan, kita tusuk kepalanya sebelum sempat melawan. Para pemburu tertawa, tak menyadari bahwa hutan tengah mengawasi mereka. Dari balik semak-semak, Arka berbisik kepada naga hitam. Kita mulai sekarang. Mata kuning keemasan naga hitam menyala dalam gelap. Ya, mari kita buat mereka takut. Perlawanan pun dimulai. Arka meniupkan daun khusus yang diberikan naga hitam, menciptakan suara siulan panjang yang aneh, menyerupai jeritan makhluk tak dikenal. Monyet-monyet di atas pohon mulai beraksi. Mereka mengayun dari cabang ke cabang, berteriak keras dan melempar buah busuk ke arah para pemburu. Burung-burung hantu mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara melengking yang mengerikan. Apa itu? Seru salah satu pemburu, memegang senjatanya erat. Lalu,
Tanpa peringatan, angin bertiup kencang, mengguncang dedaunan. Cahaya api unggun berkedip-kedip, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Tapi itu belum apa-apa. Naga hitam dengan tubuhnya yang besar dan hitam berkilauan mulai bergerak di antara pepohonan, menciptakan bayangan mengerikan. Ia melata perlahan, menggesekkan sisiknya ke batang pohon, menghasilkan suara mendesis panjang yang menusuk ketakutan ke dalam hati manusia. Salah satu pemburu melihat sekilas bayangan besar itu dan langsung pucat. Itu dia. Itu ular raksasa itu. Pemimpin mereka mencoba tetap tenang. Jangan panik. Itu hanya ular. Kita di sini untuk menangkapnya. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, naga hitam mengangkat kepalanya tinggi di antara pepohonan, menampakkan dirinya dalam cahaya samar. Matanya berkilauan seperti bara api, dan mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan taring tajam yang cukup besar untuk menelan manusia utuh. Arka, yang bersembunyi di dekat sana, mendengar detak jantungnya sendiri. Ini adalah saatnya. Naga hitam mengeluarkan suara mendesis keras, seperti suara angin ribut bercampur dengan gemuruh petir. Suara itu menggema di seluruh hutan, membuat tanah bergetar. Para pemburu yang awalnya percaya diri, kini mulai gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan menjatuhkan senapannya. Tidak, itu bukan ular biasa. Itu iblis hutan. Mereka mulai mundur perlahan. Tetapi pemimpin mereka, pria dengan bekas luka di wajahnya, masih mencoba bertahan. Jangan bodoh, itu hanya binatang. Kita bisa membunuhnya. Namun, sebelum ia bisa bergerak, sesuatu terjadi. Naga hitam menggerakkan ekornya dengan kekuatan luar biasa, menghantam salah satu pohon besar di dekatnya. Pohon itu roboh dengan suara menggelegar, nyaris menimpa perkemahan. Bara api dari unggun melompat ke udara, menciptakan percikan yang berterbangan seperti kilatan petir kecil. Itu adalah peringatan. Pria dengan bekas luka kini mulai kehilangan keberaniannya. Ia menelan ludah, melihat rekan-rekonnya yang sudah gemetar ketakutan. Arka, yang masih bersembunyi, akhirnya keluar dan berdiri di depan mereka. Wajahnya penuh keberanian. Pergilah dari hutan ini. Katanya dengan suara lantang. Ini bukan tempat untuk kalian. Salah satu pemburu menunjuk ke arah Arka. Anak itu, dia bersama ular itu. Dia anak hantu. Pemimpin mereka akhirnya menyerah. Kita tidak bisa melawan makhluk ini. Ayo kita, pergi. Dengan tergesa-gesa, para pemburu mengemasi barang-barang mereka dan berlari keluar dari hutan, meninggalkan perangkap-perangkap mereka begitu saja. Saat suara langkah mereka semakin menjauh, hutan kembali sunyi. Hanya suara angin malam yang tersisa. Arka menghela napas panjang, lalu menoleh ke arah naga hitam. Kita berhasil. Naga hitam menatapnya dengan lembut. Mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat, tapi manusia selalu serakah. Arka, mereka bisa datang lagi, dan kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Arka mengepalkan tangannya. Kalau mereka datang lagi, kita akan siap. Naga hitam mengangguk perlahan. Kau telah menjadi penjaga hutan ini, Arka. Dan sebagai penjaga, tugas kita tidak pernah selesai. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar di langit Kalimantan, Arka menyadari bahwa dirinya tidak lagi hanya anak sebatang kara. Ia kini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, hutan itu sendiri. Malam itu, setelah para pemburu melarikan diri, hutan kembali sunyi. Arka dan naga hitam berdiri di tepi sungai, mendengar suara gemercik air yang mengalir perlahan. Bintang-bintang bersinar terang di atas langit Kalimantan, seolah-olah ikut merayakan kemenangan mereka. Namun, di dalam hati Arka, ada sesuatu yang masih mengganjal. Mereka akan kembali kan? Tanyanya, menatap sahabatnya. Naga hitam mengangguk perlahan. Manusia tidak pernah puas. Mereka mungkin pergi sekarang, tapi suatu saat mereka akan kembali dengan lebih banyak orang, lebih banyak senjata. Arka mengepalkan tangannya. Ia tahu itu benar.
Para pemburu yang pergi dalam ketakutan tadi bisa saja datang lagi dengan pasukan yang lebih besar. Mereka mungkin membawa senjata yang lebih mematikan. Bahkan mungkin membawa orang-orang dari luar yang lebih ahli dalam memburu makhluk seperti naga hitam. Kalau begitu, kita harus bersiap. Kata Arka dengan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan rumah kita. Saat matahari terbit, hutan kembali tenang. Burung-burung berkicau, sungai mengalir dengan damai, dan pohon-pohon kembali berdiri tegak, seolah-olah mereka tahu bahwa bahaya telah berlalu. Arka berdiri di atas bukit, menatap hamparan hutan yang membentang luas di depannya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kesatuan dengan alam. Di sampingnya, naga hitam melingkarkan ekornya dengan lembut. Kau telah membuktikan dirimu, Arka. Kini kau bukan lagi hanya seorang anak yang tinggal di hutan. Kau adalah penjaga hutan ini. Arka tersenyum. Dan aku akan melindunginya selamanya. Di kejauhan, cahaya matahari pagi menyinari hutan Kalimantan, tempat di mana seorang anak sebatang kara dan seekor ular raksasa menjadi legenda yang akan diceritakan selamanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.